Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Tunisia dengan NIM 66612300044 dari kelas 4D. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis matriks model Well and Rose sebagai tugas untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Governance Digital. Nah, di sini saya akan membahas mengenai aplikasi mobil JKN. Nah, JKN Mobile adalah aplikasi mobile yang diluncurkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Indonesia. Nah, aplikasi ini merupakan bagian dari inisiatif BPJS Kesehatan untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Nah, peluncuran JKN Mobile menandakan titik penting dalam sejarah layanan kesehatan di Indonesia, dengan tujuan utama untuk mengoptimalkan pelayanan dan mempermudah proses administrasi bagi peserta. Sejak diluncurkan, aplikasi ini telah mendapatkan respon positif dari masyarakat dan terus berkembang dengan penambahan fitur-fitur baru untuk memenuhi kebutuhan peserta. Nah, BPJS Kesehatan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia dan menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN berdasarkan yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Yang kedua yaitu Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Nah, selanjutnya itu ada penjelasan mengenai matriksnya. Nah, yang pertama dapat kita lihat yaitu ada federal dominan. Nah, di mana di sini terlihat bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara kolaboratif antara pusat BPJS Kesehatan dan stakeholder daerah yaitu Dinas Kesehatan. Ini mencerminkan model federal yang umum digunakan pada sektor pelayanan publik yang tersebar secara geografis. Yang kedua yaitu ada IT monarki. Nah, keputusan teknis terkait arsitektur dan strategi infrastruktur dikelola oleh divisi TI BPJS dan mitra teknologi seperti Telkom dan Kominfo. Hal ini menunjukkan dominasi pengambilan keputusan teknis oleh otoritas TI pusat. Nah, yang ketiga itu ada bisnis monarki. Keputusan strategis terkait investasi TI dilakukan oleh Kementerian Kesehatan yang memiliki otoritas dalam kebijakan nasional kesehatan. Yang keempat itu ada duopoly. Pada sisi kebutuhan aplikasi, keputusan diambil melalui kerjasama antara fungsi bisnis, BPJS dan Dinkes, dan fungsi TI. Ini memastikan bahwa solusi yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna dan didukung dengan teknologi yang tepat. Yang kelima itu ada feudal dan anarki. Tidak ditemukan indikasi model ini dalam pengelolaan mobile JKN. Ini menunjukkan bahwa sistem tata kelola aplikasi mobile JKN sudah terpusat dan terstruktur dengan baik, tidak tergantung pada unit kerja individual. Nah, selanjutnya di sini tuh ada kesimpulan dari analisis matriks. Nah, tata kelola TI pada aplikasi mobil JKN telah mencerminkan struktur pengambilan keputusan yang matang sesuai dengan prinsip Well and Rose, dominan model federal, dan IT monarki menggambarkan perlunya koordinasi erat antara pusat dan daerah, serta antara fungsi teknis dan bisnis. Tidak adanya model feudal dan anarki menunjukkan bahwa pengelolaan aplikasi ini dilakukan secara terpusat dan profesional, mendukung efektivitas layanan publik digital di bidang kesehatan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan salah satu artikel yang ditulis oleh Ibu Ayuning Budiati. Nah, tapi di sini saya akan membahas mengenai 5W dan 1H. Nah, artikel
ini berjudul Evaluasi Program Kota Layak Anak dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak dalam Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya di Kota Serang. Nah, untuk yang pertama, siapa? Nah, pemerintah Kota Serang sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan bersama dengan berbagai pihak terkait seperti dinas-dinas terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan forum anak yang terlibat dalam implementasi program KLA. Nah, ada juga where atau di mana. Nah, ini tuh berada di wilayah administratif Kota Serang sebagai daerah yang menerapkan peraturan daerah nomor 6 tahun 2015 tentang Kota Layak Anak. Selanjutnya itu ada what atau apa. Nah, kebijakan peraturan daerah Kota Serang nomor 6 tahun 2015 tentang Kota Layak Anak yang bertujuan untuk mewujudkan kota layak anak melalui pemenuhan hak anak dalam klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya. Keempat ada when atau kapan. Kebijakan ini diberlakukan sejak tahun 2015 dan dievaluasi pada periode penelitian yang dilakukan sekitar tahun 2024. Yang kelima itu ada why atau mengapa. Kebijakan ini tuh dibuat untuk memenuhi dan melindungi hak anak sesuai dengan standar Kota Layak Anak sebagai upaya menjawab tantangan nyata seperti kekerasan terhadap anak, putus sekolah, dan rendahnya akses pendidikan yang masih terjadi di Kota Serang. Nah, yang terakhir itu ada how, bagaimana. Nah, kebijakan ini dijalankan melalui program-program yang melibatkan berbagai klaster, yaitu ada pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya dengan pelibatan multi pihak. Evaluasi dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan pelaksanaan dan hambatan dalam pemenuhan hak anak, serta untuk mengidentifikasi kebutuhan peningkatan sosialisasi, fasilitas, dan partisipasi anak agar program lebih efektif. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.